Wow, apa kabar, bro? Wah, mantap, mantap. Yes, Baik, baik. oke. So, udah ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Jadi, Brother Berry Pan ini adalah pemilik dari Jasa Foto Jakarta. Jadi, sepertinya apa namanya erat berhubungan dengan Instagram, ya, erat Ya, hubungannya dengan bisnis kuliner. Jadi, saya juga sangat tertarik melihat post-postnya gitu. Jadi, berapa hari yang lalu minta Beripan untuk sharing nih ke teman-teman karena kan belakangan banyak juga kan bisnis-bisnis kuliner yang ada yang rame sih tapi ada yang sepi gitu. hmm, Nah, hari ini kan topiknya kita mau bahas nih gimana supaya bisnis kuliner kita booming gitu loh ya. ya. Dan kalau bisa diserbu sama ojol-ojol itu gitu kan. Nah, oke, so teman-teman nanti bisa apa bertanya. Kita akan bahas sekitar 40 menit karena saya tahu teman-teman mungkin sibuk ya. Jadi kita juga nggak lama-lama bahasnya 40 menit and then nanti 5 menit terakhir biasanya ada Q&A ya. Oke, Brother Berry bisa cerita dong sedikit teman-teman ini apa aja kegiatannya sehari-hari dan apa kira-kira prospek bisnis kuliner when it comes to promoting di Instagram gitu. Silakan. Oke, ya. Halo teman-teman semuanya. Thank you juga Coach Ben udah invite kita malam ini ya, jadi ngobrol. Iya, yeah, iya. Yeah. Kita so far itu sekarang udah tahun kelima, ya kita udah bekerja sama dengan teman-teman yang berbisnis kuliner. Total project yang kita kerjakan udah lebih dari 3.000 project. Total klien kita ada 1.000 Ya. dalam ini, dan kita honestly kita ikut banyak juga klien-klien yang kita masih keep in touch sampai sekarang. Jadi kita melihat sepak terjangnya juga dan kemudian jatuh bangunnya juga, dari ada yang dari start habis itu tiba-tiba dalam setahun punya 2-3 cabang. Ya ada juga yang kayaknya menjanjikan tahu-tahu close gitu kan. Jadi macam-macam. Nah, aku juga banyak Ya. belajar di klien-klien kita. Jadi kadang-kadang juga suka explore gitu kan. Kita udah fokus yang keren ya kan. Nah, dan kemudian kita ngelihat cara mereka untuk gimana mempromosikannya juga, baik secara online maupun offline. Oh, ternyata ini berhasil, ternyata ini gagal. Mungkin ada beberapa tips yang nanti aku akan share. Yang pasti mungkin kalau untuk foto, memang honestly gini, foto itu bukan satu-satunya yang membuat bisnis kita sukses. Kalau misalnya foto is the only reason, maka bisnis itu gampang, Pak. Ya, 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 ya. Gitu. Ya, ya. Kita melihat foto itu seperti ini. Kayak misalnya gini, untuk teman-teman berbisnis kuliner. Mungkin kita yang berbisnis kuliner, ya kita nggak ada seorang sales yang datang ke pelanggan kita untuk nawarin produk kita, tuh kita nggak punya sales gitu. Ya. Nah, kalau misalnya bisnis yang lain mungkin ada juga yang bisa ngerekrut sales atau SPG gitu kan. Nah, untuk bisnis kuliner terus SPG-nya siapa gitu. Nah, jadi Ya. sebenarnya buat kita point of view-nya sebenarnya gini, kayak bisnis kuliner, sebenarnya kita bisa bilang foto itu adalah SPG-nya kita. Ya, sebenarnya desainnya kita juga, kita mau SPG kita cakep atau SPG Ya. kita biasa gitu kan. Nah, Mhm. foto itu adalah SPG kita, dan dialah yang akan memanggil-manggil customer untuk kayak cobain bisnis kuliner kita atau makanan kita. Nah, apa namanya? Dan kemudian kayak sebenarnya gini, ketika kita punya foto yang bagus itu akan juga pasti menunjang kayak tingkat ordernya, karena kita pernah kayak menghandle satu restoran ya. Kemudian kita pernah hampir mengubah struktur ordernya. Jadi restoran itu running selama 2-3 tahun, dan kemudian setelah ganti buku menu, karena kita melihat, kita akan tanya dulu sebenarnya kayak, oh ya, um, menu yang punya high profit margin itu yang mana? Nah, karena gini, menu yang punya high profit margin harus punya tempat tersendiri di buku menunya. Atau mungkin teman-teman yang jualan online gitu kan, dia tuh harus punya tempat tersendiri dan fotonya harus bagus. Karena itu adalah apa namanya, istilahnya yang akan membawa profit buat kita. Nah, Ya.
kita sebenarnya gini, kita photoshoot itu kita prioritas dua sebenarnya. Kalau kita ngelihat klien kita, jadi kita nggak harus selalu photoshoot semua item yang kita dibutuhkan. Kalau misalnya punya budget nggak apa-apa. Tapi kalau di masa pandemi ini, ya kan kita juga harus wise dalam mengeluarkan budget. Jadi kita selalu tanyakan kayak mana yang high profit margin dan mana yang best seller. Dua itu harus punya yang the best. Sehingga ketika orang ngelihat, oh kayaknya ini menarik nih gitu. Nah itu sudah keren gitu. Jadi sehingga flow ordernya itu masuk ke situ. Jadi apa namanya, dari sisi order pun juga kita bisa memprediksi kira-kira yang akan meningkat tuh yang mana gitu. Nah, mungkin teman-teman juga wondering juga ya, karena kan belakangan ini kan sangat terbatas when it comes to promosi. Jadi salah satunya kan pasti Instagram. Dan mungkin saya cerita sedikit latar belakang kenapa kita mau bahas hari ini, karena saya melihat, jadi saya juga banyak punya inilah ya, klien-klien di bisnis kuliner gitu kan. Nah, jadi banyak sekali mereka mengandalkan, artinya yang penting makanannya enak gitu, pasti laku gitu yang pertama. Terus yang kedua, gue udah lama nih ya, nggak perlulah promosi ya kan, nanti juga kalau pasti dicari lah kalau udah enak gitu. Jadi ada mindset kayak gitu. Terus ada yang lebih canggih, dia pakai sosmed, pakai ini gitu kan, Facebook lah atau Instagram. Nah, tapi dia sekedar ngepost aja gitu. Bisa juga picture-nya itu nggak profesional, nggak enak dilihat. Jadi ibarat kalau cewek itu nggak make up lah keluar gitu loh, something like that lah gitu ya. And berharap inner beauty ya kan, ya you wait until sampai kapanpun gitu kan, nggak ada yang order gitu. Terus apa namanya, ada juga yang ngepostnya itu apa ya, nggak terplanning gitu loh ya, nggak terplanning. Jadi sehingga kalau ditanya kamu udah pakai Instagram, oh udah gitu, cuman omset gimana? Nah itu masalahnya coach, omsetnya nggak bagus gitu, atau dia udah di apa namanya, masukin gitu ya di GoFood atau di GrabFood gitu, cuman tapi nggak ada yang belanja gitu. Nah ada nggak sih mungkin yuk kasus-kasus ya kan, you handle banyak ya kuliner ya, bisa sharing nggak ke teman-teman kesalahan-kesalahan ketika mereka promosi lewat Instagram gitu? Karena kan topik hari ini bagaimana meningkatkan omset lewat Instagram. Tapi let's evaluate kesalahan-kesalahannya dulu. Siapa tahu teman-teman di sini ada juga yang melakukan itu gitu. Oke. Nah, mungkin tadi ada juga yang kayak, yang penting rasa nih, gitu kan. Foto nggak penting gitu ya. Nah, sebenarnya ada benernya bahwa teman-teman yang penting kuliner itu ya yang namanya utamanya itu jualan kuliner ya rasanya udah pasti harus yang the best gitu kan. Nah, cuma gini teman-teman, kita bicara soal berapa lama waktu yang harus kita keluarkan itu untuk memperkenalkan produk kita ke masyarakat luas. Karena waktu itu juga bensinnya kita gitu. Dalam bisnis kuliner ya waktu kita bensin gitu loh. Nah, jadi dengan teman-teman mungkin rasanya enak, tapi untuk biar bisa rame berarti otomatis harus ada orang yang nyobain dan kemudian merekomendasikan. Nah, kita butuh waktu berapa lama sampai ada berbondong-bondong beratus-ratus orang sudah pernah nyobain dan merekomendasikan produknya kita. Nah, jadi bisa membantu untuk nah apa namanya, kembali ke topik yang tadi, apa namanya, kayak foto nggak penting, yang penting rasanya gitu. Nah, paling gini teman-teman, rasa itu udah pasti harus yang the best gitu, karena memang rasa itu adalah fitur utama dari sesuatu yang kita jual. Nah, cuma kendalanya adalah buat teman-teman kayak berapa lama waktu yang harus kita keluarkan itu untuk biar produk kita itu bisa dikenal sama masyarakat luas. Nah, mungkin buat teman-teman yang bisa memplanning secara visual untuk tokonya kita di dalam Instagram, ya itu akan membantu untuk memperkenalkan dengan lebih cepat tentunya. Nah, kemudian juga ada beberapa tips yang kita pelajari juga dari klien-klien kita soal untuk mungkin bisa dibilang kayak lebih ke jualan online ya. Jadi secara agak luas dikit, sebenarnya kayak jualan online itu platformnya bisa beberapa. Jadi kayak apa namanya, bisa dari Instagram juga bisa dari WhatsApp. Nah, jadi memang benar bahwa di zaman ya kita kalau misalnya mau jual ya pasti genjotnya di online gitu. Nah, memang buat teman-teman yang baru start gitu kan, kalau saran kita itu better itu dua.
jangan cuma Instagram aja. Nah, jadi satu lagi itu adalah WhatsApp. Jadi teman-teman gunakan juga itu untuk misalnya kita bekerja sama untuk merekrut reseller. Jadi karena kita harus kayak gimana cara biar marketing kita bisa jalan dengan modal yang minim gitu. Nah, jadi apa namanya? Ketika teman-teman sudah punya foto, ya kan? Nah, foto itu pasti harusnya dipakai sebanyak-banyaknya, harus dieksploitasi gitu ya. Nah, jadi masukin ke Instagram, masukin ke WhatsApp, dan kemudian bikin program-program seperti kayak untuk reseller dan kawan-kawan sehingga yang memperkenalkan produk kita tuh banyak. Nah, kembali lagi kayak ketika kita mau nge-broadcast WhatsApp, ketika kita mau pasang di Instagram feed, pasang di Instagram story, ya teman-teman perlu nge-planning visualnya. Jadi biar walaupun mungkin bisnis kita baru start, ya, tapi tetap orang ketika ngelihat ya ini looks profesional gitu. Jadi maksudnya kayak terpercaya gitu loh. Jadi karena di zaman saat ini juga kayak trust dari company kita, dari company-nya teman-teman itu penting juga. Karena kayak ya ketika terlihat profesional, maka orang juga akan punya persepsi tambahan, yaitu apa? Oh, ini kelihatan profesional. Oh, kelihatan ini di-manage dengan baik, misalnya, dan kawan-kawan. Walaupun mungkin ya teman-teman ada yang baru start dan mulai dari rumah misalnya gitu. Ya, nah, jadi yang menarik bagi teman-teman yang mungkin pengusaha kuliner atau yang rumahan juga, mungkin ada yang berpikir bahwa ini kan makanan. Makanan itu kan berarti harus dirasa gitu ya. Tapi when it comes to, mungkin saya sedikit memberikan edukasi sedikit, nanti bisa ditambahkan bahwa karena hari ini kita memang bahasnya di Instagram, karena saya lihat begini, kalau kita lihat setiap hari ya, ada aja orang yang nawarin, entah itu jualan sambal, entah jualan ayam goreng, dan sebagainya gitu ya. Nah, yang saya lihat adalah orang yang mempunyai visual yang bagus, itu dia udah eye-catching dulu gitu. Karena teman-teman harus ingat bahwa Instagram itu adalah photo-based platform. Jadi, kalau kita misalnya, let's say lah, kita fotonya asal-asalan gitu. Let's say kita fotonya asal-asalan. Kira-kira beda nggak kalau kita misalnya fotonya mungkin view-nya bagus, atau mungkin even kameranya bagus, angle-nya bagus. Kira-kira likes-nya beda apa nggak? Ya, pasti beda kan? Nah, pasti beda. Nah, contoh nih ya, kita kan semua juga, mungkin teman-teman pasti sering ke restoran gitu ya. Atau mungkin kita order lah ya, sekarang kan lewat apps, entah itu ice coffee atau whatever things, karena kan saya juga tadi baru ngorder sesuatu gitu. Pertanyaannya begini, apakah kalau dengan visualnya lebih atau fotonya lebih menggiurkan gitu ya, itu meningkatkan daya tarik? Most probably yes kan? Most probably yes. Nah, jadi kenapa kita perlu berpikir di luar kotak, dalam arti kata, ini yang saya lihat, pemilik bisnis kuliner dia hanya berpikir yang penting makananku enak, ya, ya udah aku foto-foto aja, and then aku post. Nah, mungkin bisa dikasih dong tipsnya. Ada nggak kasus-kasus klien-klien kalian gitu ya yang awalnya itu nggak profesional gitu fotonya, asal ngepost terus, tapi setelah dia memahami, dia melakukan tweaking here and there gitu ya, direvisi lah, terus dibikin lebih menarik. Kalau nggak salah saya pernah baca ada yang namanya cinematic fotografi ya, kalau nggak salah ya. Ya, terutama buat teman-teman, mungkin teman-teman di sini yang jualan kayak mirip-mirip kayak apa, boba drink gitu-gitu ya. Ice coffee kan sekarang banyak tuh yang ada gula arennya dan segala macam. Tolong dong cerita sedikit biar teman-teman juga terekspos mindsetnya, bukan hanya terpaku dengan produk itu sendiri, tapi how you present it. Jadi kayak kita di toko aja lah gitu. Kira-kira yang membuat kita masuk ke toko itu kan mungkin manekinnya, lightingnya, desainnya, betul nggak? Jadi not necessarily bajunya doang gitu. Nah, ini yang mungkin saya mau beri cerita buat teman-teman agar apa ya, omsetnya lewat Instagram booming gitu. Oke. Nah, kita contoh kasus kayak kita pernah ada klien yang dia jualan online juga, jualan snack ya, jualan snack kering gitu. Nah, jadi memang dia udah running kurang lebih sekitar 3-4 tahun, dan kemudian memang baru setelah running dan dia baru mau upgrade fotonya. Nah, ketika memang udah di-upgrade visualnya, ya kan, dan apa namanya, dan kemudian mereka coba jualan, memang
itu berasa karena ya itu kita tiap hari itu sudah diekspos dengan berbagai macam gambar. Mungkin satu orang ketika buka Instagram itu kita bisa ngeliat berapa gambar sih, itu banyak banget kan. Dan kemudian ketika kita jualan makanan dan kita nyari soal food aja itu competitionnya udah banyak banget gitu. Nah, jadi dan ketika klien kita itu juga mulai mengupgrade dan kemudian juga mulai mengekspos produknya mereka, ya jadi mereka jauh lebih gampang untuk jualan dan omset mereka tuh naik waktu itu sekitar sampai 4 kali lipat. Dan kemudian juga dia karena juga salah satunya dia itu mudah untuk ngerekrut reseller. Jadi apa namanya, reseller juga lebih trust karena memang lebih trust. Ya karena secara visual ya ini bukan bisnis yang kayak asal-asalan bikin gitu loh. Karena ya ada juga kan mungkin orang yang belum kenal dengan bisnisnya, itu kadang-kadang kan juga pasti ada kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang kayak gitu kan, kayak wah ini kira-kira terpercaya nggak ya kalau gue jadi resellernya gitu-gitu. Nah jadi dia ngebangun salah satunya dengan fotonya gitu, dan kemudian juga kayak itu bisa dipakai juga untuk kayak sejenis untuk franchise, untuk proposal franchise juga. Jadi kita ada klien juga yang dia itu sekali shoot, ya photoshoot juga nggak harus selalu kayak tiap bulan ganti, itu nggak harus selalu sebenarnya. Yang penting minimal teman-teman produk yang winningnya itu teman-teman take care visualnya. Dan kemudian ada juga kita klien yang dari cabangnya dari 2 cabang sampai sekarang 60 cabang, klien kita itu fotonya masih dipakai, masih sama kok gitu. Jadi so not necessarily itu harus jadi yang namanya operational cost. Jadi itu tuh bisa jadi asetnya kita, karena rasa itu kan abstrak, tapi ketika kita bikin visual yang meng-recall orang kayak oh ini kayaknya rasanya gini nih, kayak rasanya gini. Nah, itu yang sebenarnya bikin orang itu pengen mengorder. Nah, kayak salah satu lagi kayak misalnya kita pernah juga menghandle salah satu restoran yang dia itu udah running kurang lebih sekitar beberapa tahun, dan kemudian ya memang mereka itu mau mengubah struktur ordernya karena yang di order tuh makanan-makanan yang apa namanya nggak pengen, ya maksudnya kayak yang punya profit yang minim lah gitu. Jadi ya kita ubah visualnya aja, itu pergerakan orang order itu pun juga berubah gitu. Jadi itu yang membuat kayak oh ternyata visual itu juga mempengaruhi gitu. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Ya. Mumpung kita dalam membahas ini. Visualnya bagus tapi followernya sedikit. Gimana cara ningkatin exposure? Nah, ini. Oke. Nah, oke. Teman-teman, jadi mungkin gini, kita itu perlu juga bikin beberapa jenis posting ya. Ini terkait strategi di Instagram. Jadi posting itu ya kita harus mix juga. Jadi dan posting itu bisa produknya kita, fotonya kita, dan kemudian teman-teman juga perlu juga sebenarnya yang namanya social proof. Jadi foto dan video social proof. Jadi kalau ketika kita ngomong soal memanage Instagram, itu nggak semuanya soal masalah memang foto makanan kita aja, tapi ada social proof-nya di sana. Social proof itu apa aja? Kayak misalnya gini, teman-teman juga perlu misalnya ada video, misalnya bikin video misalnya unboxing gitu, sekedar orang yang beli kemudian ngebuka makanannya, nyobain makanannya kayak gitu. Itu at least video itu ada. Dan kemudian ketika teman-teman misal dapat order yang banyak dan kemudian atau proses pembuatannya itu juga teman-teman bikinin dalam bentuk Instagram story misalnya. Nah, itu masukin ke dalam apa namanya highlight story-nya gitu. Jadi biar aktivitasnya itu ada, karena gini, di Instagram itu juga jangan semuanya itu benda mati. Jadi harus juga ada activity di sana, harus ada elemen manusia di situ. Jadi apa namanya harus di mix gitu. Dan kemudian kayak kalau ditanya kayak foto mahal nih gitu misalnya, teman-teman bikin testimoni emang mahal ya. Misalnya kayak ya kita udah punya belum testimoni di dalam Instagramnya kita. Terus kita udah punya belum orang datang ngevideoin, misalnya kita jual dalam bentuk packing frozen food, orang makanan datang, orang ngevideoin gitu kan, oh ngebuka, oh kayak gini, ketika dipanasin kayak gini jadinya gitu kan. Nah itu sudah ada belum gitu. Nah jadi itu. Jadi elemen edukasinya ya, ada elemen edukasinya. Ada elemen edukasinya, jadi itu bisa dibilang puzzle yang harus kita isi gitu dalam Instagramnya kita.
Dan kemudian juga kayak misalnya ya sama ya itu kita harus ngebangun sama audiensnya kita sih sebenarnya. Jadi Nah, kayak ada juga yang nanya begini, berapa persen sih persentase antara misalnya ngepost gambar sama kita jualan gitu. Misalnya, oh 3 box harganya sekian puluh ribu, ayo beli dong sekarang. Nah itu apa itu kira-kira tipsnya? Mungkin ada studi kasus nggak dari kuliner-kuliner yang berhasil seperti apa, yang flop seperti apa gitu? Oke, nah kalau misalnya rumusan untuk kayak posting berapa baru jualan ya sebenarnya honestly dari aku sendiri ya sebenarnya nggak punya satu rumus yang pasti gitu. Tapi yang jelas adalah ya teman-teman kadang-kadang gini lah kita kalau misalnya kayak datang-datang belum kenal gitu kan langsung dia hard selling terus itu rasanya kayak aduh gimana ya. Gini kalau enggak, tapi ini pendapat pribadi ya, kita mau jualan boleh, tapi kita nggak boleh kelihatan desperate jualan gitu. Itu beda buatku. Jadi apa namanya, belum tentu promo itu juga bisa langsung instan untuk naikin omset. Iya, dalam waktu singkat iya, tapi dalam jangka panjang itu belum tentu gitu. Nah, jadi apa namanya, ada banyak elemen yang harus kita bangun sebenarnya selain bikin promo dan hard selling. Kalau dibilang berapa, kalau bisa, kalau menurutku harusnya posting yang lain, edukasi yang lain tuh harusnya lebih banyak daripada cuma sekedar bikin promo dan jualan. Contohnya itu tadi, contohnya kayak misalnya activities customer-nya teman-teman ketika order, kemudian apa namanya bikin makanannya kayak gitu, panasin makanannya, experience ketika nyobain makanannya, ya kan? Dan kemudian, nah itu hal-hal kayak gitu itu perlu diedukasi juga ke customer-nya kita kayak gitu. Kemudian ordernya gampang misalnya dan itu bisa dikomunikasikan dalam bentuk social proof dalam arti yang melakukan itu adalah pihak ketiga. Jadi kayak yang memang customer-nya kita gitu yang melakukan kayak gitu, yang melakukan order, kemudian tag ke story-nya kita dan kawan-kawan. Bagaimana dengan strategi iklan menurut Brother Berry? Penting nggak sih sebuah bisnis kuliner itu mengiklankan lewat IG atau nggak usah karena kan konotasinya tujuan aku mau online promosi kan supaya murah. Kalau aku disuruh ngiklan atau aku buntung gitu loh. Iklan penting nggak sih? Oke, ya, oke ini menarik nih soal iklan ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau menurut pendapat pribadiku soal iklan adalah iklan tuh penting untuk apa? Untuk ditesting dulu. Jadi iklan itu mesti dites. Jadi nggak semua iklan tuh berhasil dan memang jalan, gitu ya. Jadi at least teman-teman, kalau menurutku kalau misalnya dari sisi digital marketing, seorang owner dari sebuah bisnis itu kalau buatku itu wajib untuk ngerti digital marketing, at least mempromosikan lewat ads dan kawan-kawan, tapi di testing dulu, gitu. Di testing ya, kira-kira jualannya itu dapat atau enggak. Di testing nggak harus dengan budget yang tinggi, gitu. Di testing misalnya seminggu dengan budget yang menurut kita affordable aja, misalnya 100.000 per hari, ya kan, atau 150.000 per hari kita testing, gitu. Dan kemudian gini, iklan itu enggak cuma kayak sekali habis udah gitu. Jadi untuk datengin satu customer, kontak kita via WhatsApp itu ada biaya yang kita keluarkan. Dan kemudian ketika dia sudah mengontak kita, ya kita harus cari cara bagaimana caranya biar menurture itu leads yang sudah masuk ke kita, udah kontak ke kita. Ya misalnya kayak klien kita ya misalnya yang udah misalnya teman-teman ada nge-ads coba kan dan kemudian orang-orang yang nggak jadi beli ya kan ya nggak putus sampai di situ aja gitu loh. Jadi kayak apa namanya kita bisa upselling produk-produk yang lain kayak gitu. Jadi untuk biar biaya iklan kita itu terbayarkan gitu ya. Ada yang berhasil nggak? Ada yang berhasil. Ada klien kita yang lucu juga dia fotonya itu kayak lebih ke kayak dessert gitu dan dia iklan di Instagram nggak punya toko dan kemudian nggak punya outlet juga, semua bikin diproduksi di rumah dan cuma main ads itu mereka jalan dan terjualnya juga fantastis juga. Itu terjualnya kayak di box itu bisa ratusan per hari gitu. Dan itu lewat IG lagi iklannya, Instagram doang gitu. Ya bisa gitu. Tapi buat teman-teman nggak semua bisnis itu bisa. Jadi teman-teman boleh dicoba gitu. Nah kemudian juga
uniqueness itu juga penting. Jadi kalau mau iklan, kalau memang kalau bisa sih memang produk kita yang memang kita rancang untuk sesuatu yang masih cukup unik gitu. Sehingga competition kita itu masih kecil. Nah, bukan berarti kan kalau misalnya kita ngiklan produk yang unik tapi kita nggak bisa tawarin yang lain, kan nggak juga gitu. Kan kita juga bisa tawarin yang lain. Kemudian buat teman-teman yang jualan snack misalnya, teman-teman iklannya bisa dua tipe. Iklan yang langsung hard selling atau mungkin bisa jadi misalnya iklan dalam bentuk kayak lebih ke untuk jadi reseller misalnya gitu. Jadi kan jadi reseller sekarang mudah kok, apa namanya, posting di WhatsApp story, kemudian juga punya dapat materinya misalnya, kemudian apa namanya, as simple as kayak di forward aja ke misalnya grup rumahan gitu kan. Nah, itu simple, itu gratis gitu. Dan itu juga boleh dites gitu. Karena ada juga klien kita yang kayak gitu. Mereka foto sama kita dan kemudian bikin dalam bentuk proposal yang singkat, yang enak untuk dilihat di WhatsApp, dan kemudian itu di broadcast. Dan dia cari reseller, kemudian reseller mereka nge-broadcast ke grup-grup perumahan lah, grup RT RW lah, grup arisan lah, segala macam. Nah, itu penjualan juga gila-gilaan gitu. Dan itu bisa terjadi. Itu mulai juga dari apa namanya, memang ya itu tadi mungkin buatku ya kan, untuk marketing medianya bukan cuma satu IG aja, tapi juga bisa dari beberapa sih sebenarnya. Dan kalau IG itu memang ya sekali communication langsung banyak gitu. Dan kemudian teman-teman juga boleh tuh yang namanya bikin live kayak gini gitu. At least seminggu sekali kalau bisa bikin live, karena live itu bikin profil kita tuh langsung maju ke depan gitu teman-teman. Jadi juga bikin live kalau ketika misalnya lagi produksi dalam jumlah yang banyak, atau misalnya lagi produksi lah ya gitu kan, untuk kasih lihat misalnya, oh clean loh prosesnya kita, oh hari ini order kita banyak, segala macam. Nah, di tengah pandemi ini ada nggak yang Brother Berry itu menerima apa klien gitu ya, dan dia mesti kayak startup gitu kan? Ada yang mungkin brandnya udah oke, terus itu gampang lah ya kita nge-blow up. Ada nggak bisa diceritain? Karena mungkin teman-teman yang nonton ini bisa jadi ya lagi berpikir nih, aduh aku mau memulai sesuatu kan, mungkin ya untuk tambahan lah, atau ada yang mungkin kena PHK, atau ada yang berpikir aku kayaknya mau jadi pengusaha. Nah, jadi bicara tentang new pengusaha kuliner. Apa kira-kira step-stepnya ya? Yang benar-benar zero follower gitu. Oke. Yang baru mau mulai besok. Oke, yes, ya buat teman-teman yang kayak mau baru benar-benar start, ya ada gitu klien kita baru dan lumayan banyak juga yang baru start di masa pandemi ini. Gara-gara pandemi ini ya. Dan itu kita bilang bahwa memang ya udah follower nol. Memang kita kalau buatku ketika kita memang promotion di Instagram itu memang menurutku ya itu adalah lebih ke agak long run, dalam arti kayak Instagram itu lebih ke mungkin jangka yang agak panjangnya gitu. Dan tapi itu kita perlu invest juga dari saat ini gitu. Jadi kita udah mulai posting, kita udah mulai kayak kenal dengan beberapa food blogger dan kawan-kawan itu untuk naikin presence-nya kita, biar apa namanya ya besok-besok ketika kita posting sesuatu yang like udah makin banyak gitu. Tapi yang ketika buat teman-teman yang mulai dari nol ya kan, ya seperti yang tadi saya infokan dikit gitu, bahwa channelnya jangan cuma satu. Kalau cuma dari IG doang ya teman-teman bisa bikin kayak misalnya itu promosi yang terselubung yang nggak kelihatan di IG tapi itu gencar gitu. Itu ya salah satunya ya kayak via WhatsApp juga harus jalan. Jadi dua-duanya jalan gitu. Jadi apa namanya, dari WhatsApp jalan, dari IG jalan. Nah memang pada awalnya ketika kita mau ngebangun akun Instagram kayak klien-klien kita ya baru start dari dikit ya kan, ya memang butuh waktu gitu. Tapi buat teman-teman yang kayak yang baru start sekarang dan memang pengen bisa survive gitu kan, ya jangan cuma dari IG aja kalau bisa gitu. Jadi beberapa butuh proses ya, nggak ada sesuatu yang instan lah ya. Untuk IG memang kita butuh proses. Tapi itu adalah sarana edukasi klien kita itu yang salah satu yang terbaik lah. Karena kita harus bisa gimana caranya men-set Instagram kita, orang yang strangers ketika masuk Instagram kita itu jadi merasa kayak dia itu bisa lebih dekat dengan bisnisnya kita. Gitu. Yeah. At least minimal kayak, oh mereka punya yang positif dengan bisnisnya kita. Oh bisnis.
coba teman-teman visit Instagram sendiri dan kemudian teman-teman ngebayangin kalau misalnya orang yang strangers kalau masuk ke Instagram kita itu dia dapat poin apa aja? Apakah dia dapat poin bahwa bisnis kita itu terpercaya, bisnis kita itu rame, bisnis kita itu makanannya enak, ya kan? Nah, poin-poin itu dapat nggak? Kalau masih belum dapat, berarti itu harus dibangun dulu, gitu. Ya. Karena capek loh ngomongin dan kita nggak bisa ngomongin ke klien kita bahwa makanan kita enak, makanan kita ini, servis kita bagus, kita nggak bisa by omongan doang gitu. Jadi itu semua harus disampaikan dalam bentuk visual. Jadi Instagram kita itu adalah media untuk nunjukin pesan-pesan itu. Nah pesan-pesan itu harus nyampe gitu. Nah jadi pokoknya intinya adalah kalau orang yang tadinya itu nggak kenal sama kita, ketika masuk minimal dia jadi warmer market gitu. Nah satu elemen lagi ini buat teman-teman. Yang cukup penting menurut saya di Instagram adalah copywriting, ya, copywriting. Jadi kemampuan untuk menulis agar orang itu tertarik, ya. Kan itu kan penting banget. Nah, menurut Brother Berry, ceritain dong klien-klien yang ada gitu ya, yang copywritingnya yang bagus, sama dia asal-asalan gitu. Misalnya ayam goreng spesial 25.000, telepon, sama mungkin dia menjelaskan, mungkin cara pembuatannya, terus dia pakai kata-kata yang menggiurkan, dia gambarkan rasanya seperti apa, itu omsetnya beda nggak? Oke, nah jadi gini, kita ada experience juga soal itu, soalnya. Nah jadi gini, kita bicara sedikit soal posting dulu. Sejauh yang saya belajar, ada 3 derajat dari sebuah post itu yang derajat yang kita dibilang paling berkualitas sama Instagram ya. Yang paling berkualitas sama Instagram itu adalah orang-orang yang nge-save postnya kita. Jadi save post itu adalah dibilang Instagram itu tuh yang lumayan bisa dibilang konten yang berkualitas. Nah teman-teman gini, nggak ada rumus yang pasti. Kenapa? Karena customer itu kan marketnya, bisnis kita marketnya itu atau bisa beda-beda gitu orangnya, demografinya bisa beda-beda. Jadi bagus untuk bisnis A belum tentu bagus untuk bisnis B. Jadi kita harus tahu pertama adalah customer kita itu siapa, gitu. Dan mereka itu suka apa. Dan ketika kita posting, kita lihat mana yang paling banyak di save, gitu. Mana yang paling banyak komen, mana yang paling banyak di like, dilihat gambar yang mana, gitu. Nah, itulah mungkin bisa jadi memang yang disukai sama audiensnya kita. Nah, ketika di save post, maka Instagram itu algoritmanya itu akan mencari orang-orang yang mirip dengan orang yang nge-save postnya kita. Nah, jadi post itu akan keluar di kolom search. Jadi kolom search itu ketika orang yang bukan follower, ketika search, ketemu gambarnya. Nah, itu adalah gambar-gambar yang dibilang informatif atau punya kualitas yang tinggi. Nah, contoh klien kita itu ada yang misalnya kayak dia catering yang untuk sehat gitu, kesehatan. Jadi ketika ketika memang posting kan kita edukasi kesehatan bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi posting. Pertama ya mungkin kita dalam rangka pendekatan dengan customer kita posting dulu yang kita asumsikan mungkin bagus gitu ya. Jadi kita posting ya kan. Dan kemudian kita harus evaluasi, lihat gitu yang like paling banyak, komen paling banyak, yang save post paling banyak tuh yang mana. Dan ternyata kita baru tahu bahwa ada beberapa tipe informasi yang tiba-tiba itu save postnya itu paling tinggi gitu. Nah, beberapa informasi gitu misalnya. Nah, kayak misalnya informasi-informasi yang terkait kayak misalnya makanan-makanan diet, ya buah-buah untuk diet gitu, dan kemudian makanan anti COVID gitu mungkin. Ya, kemudian pose-pose olahraga gitu misalnya di rumah. Dan sesuatu kadang-kadang juga bisa jadi sesuatu yang edukatif yang mungkin orang itu kadang-kadang males mau baca ya, kelihatan menarik udah di save aja gitu. Nah, jadi bisa jadi informasi-informasi yang kayak gitu. Dan kemudian copywriting itu ya kita harus sesuaikan dengan marketnya kita. Jadi makanya kita kenal dengan marketnya kita. Mereka suka dengan tulisan yang apa gitu. Mereka kira-kira akan nge-save dengan tulisan yang apa. Kayak gitu kira-kira. Iya. Nah, terus mungkin teman-teman juga berpikir begini, aku sudah pajang di GoFood atau di GrabFood gitu ya. Masih perlu nggak sih Instagram? Oke.
gini, Instagram tuh postingnya tuh gratis. Jadi wajib ada. Gini, kalau bisa semuanya teman-teman. Jadi Instagram iya, GoFood, Gojek iya, WhatsApp juga iya, gitu kan. WhatsApp-nya tetangga juga iya, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau bisa semuanya dijalanin gitu. Karena apa namanya? Semakin kita jalanin semakin banyak, maka kemungkinan berhasil juga makin tinggi, gitu. Jadi udah pasti teman-teman perlu ya, kalau di Gojek, GoFood ya udah pasti ya di covernya dia, dan kemudian di foto masing-masing produknya juga, ya kan. Nah itu juga penting gitu. Jadi apa namanya, kalau bisa sih semua channel dibabat aja. Nah, saya tertarik nih dengan salah satu iklan yang Brother Berry kemarin post, yaitu membuat membuat bisnis kuliner Anda itu diserbu ojol. Tolong dong jelasin, teman-teman, mau nggak sih restoran Anda diserbu sama ojol? Jawabannya mau nggak kira-kira? Yes, pasti mau ya kan? Diserbu sama ojol, siapa yang nggak mau kan? Nah, jadi boleh dong cerita dong sedikit. Mungkin ada beberapa klien-klien yang memang literally diserbu, dan saya juga melihat, saya kan di Kelapa Gading nih banyak banget ya, ini kayak kuliner-kuliner gitu, dan saya kadang-kadang ngelihat gitu, kok ada gitu ya kuliner-kuliner yang di tengah pandemi ini seperti ini, itu benar-benar ngantrenya luar biasa gitu. Jadi tidak benar kalau di tengah pandemi ini semuanya kena krisis. Tapi ada juga kuliner yang tutup. Lucu kan? Gitu. Nah, jadi boleh cerita dong gimana tuh rahasianya supaya bisnis kulinernya diserbu sama ojol? Oke, oke. Wah, pertanyaannya susah-susah gampang nih ya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin sedikit tadi kita juga ada singgung-singgung sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya gini, apa namanya, dibilang zamannya sekarang lagi sulit itu sebenarnya enggak, tapi ada shifting ya, ada pergeseran gitu, dari orang yang tadinya beli ini jadi harus geser, jadi sehingga semua marketnya tetap ada, cuma pindah aja, jadi berubah. Nah jadi apa namanya, ya buat teman-teman kalau misal kayak masa pandemi ini ya otomatis teman-teman harus lebih banyak mengkomunikasikan ya. Kalau menurut saya sih mengkomunikasikan bahwa memang kita itu excellent di delivery, dan kemudian aktivitas teman-teman delivery, order dan kawan-kawan itu semuanya di Instastoryin aja tiap hari. Jadi gini, apa namanya, dalam marketing itu ada namanya hukum ikut-ikutan, ya. Jadi orang itu suka ikut-ikutan gitu. Kalau ngelihat antrian, ya kita tuh gatel juga pengen ngantri karena kita penasaran gitu loh. Nah terus antrian dalam bentuk online tuh kayak gimana sih? Ya antrian dalam bentuk online adalah teman-teman setiap order kalau bisa di Instastoryin gitu loh. Nah jadi kalau bisa story-nya sampai titik-titik gitu. Nah itu apa namanya, salah satu bentuk teman-teman menciptakan namanya hukum ikut-ikutan gitu. Jadi sehingga orang tuh juga mungkin bisa penasaran gitu ya. Jadi teman-teman aktivitasnya itu dan ke online, dan pokoknya kita ketika orang masuk Instagram kita, persepsi yang terbentuk. Nah persepsi apapun terbentuk itu adalah sebenarnya ciptaan dari ownernya yang memanage Instagramnya gitu ya. Jadi kalau kita mau orang itu masuk Instagram kita dan kemudian melihat bahwa bisnis kita rame, ya teman-teman harus rajin posting produknya kita, ya mungkin sekali posting promo juga, dan kemudian posting order masuk, ya kan, dan kemudian gojek yang datang gitu ya, ya juga harus perlu diposting. Jadi orang bisa tahu bahwa bisnisnya itu bergerak gitu. Ya, mungkin ini juga saya mau tambahkan betapa pentingnya bagi Anda pemilik bisnis kuliner, entah yang rumahan atau yang punya restoran gitu kan, untuk memiliki mindset seorang marketing. Karena ada beberapa pemilik bisnis kuliner itu dia sibuknya di dapur. Jadi dia sibuknya masak. Jadi either dia nggak punya waktu atau nggak ada kreativitas untuk melakukan posting yang kreatif tadi. Jadi sehingga kayak ya udahlah, aku yang penting posting gitu. Kan aku udah pakai Instagram nih gitu. Yang tadi saya bilang foto mungkin asal-asalan, copywriting juga asal-asalan gitu. Dan berharap orang order. Nah ini yang mungkin zaman now mungkin itu nggak akan terjadi ya, right? Karena gimana pun juga kita selalu terpancing dengan visual,
kita kalau beli baju, beli apapun di mall, kita pasti terpancing, dan terutama di Instagram, karena memang ini photo based messaging platform gitu. Jadi intinya tuh, inti bahasa simpelnya kita berkomunikasi lewat foto gitu. Nah, makanya kenapa hari ini saya undang Brother Barry ini, karena beliau fokus di food photography gitu ya. Nah, mungkin boleh sedikit aja dong cerita filosofinya kenapa you bisa masuk di industri ini, dan balik lagi, apa sih efeknya? Tadi sudah bahas sedikit, tapi maksudnya apa sih yang membuat you tertarik di food photography? Kan fotografi luas banget gitu ya. Silakan, bisa dijelaskan. Oke. Apa namanya? Ya benar, fotografi itu banyak banget sih, apa aja gitu kan. Ya wedding juga ada, dokumentasi juga ada. Terus kenapa kita milihnya food? Jadi sebenarnya awalnya kita juga foto apa aja gitu, company profile, pokoknya apa aja lah kita kerjain. Dan kemudian lama-lama kenapa kita mengerucut? Ya sebenarnya kita mengerucut ke bisnis ya, foto untuk bisnis. Karena dari saya sendiri ya kan, kita pernah dapat klien yang kayak dia baru start, dan kemudian ya memang budgetnya terbatas banget ya. Nah kemudian ya kemudian kita bantu bikin yang maksimal lah. Dan kemudian ketika 2 tahun kemudian jalan, ya klien itu datang lagi ke kita, dan kemudian ya dan kita lihat ya bisnisnya udah berkembang dengan lumayan banyak, dan kemudian ya mereka juga kayak say thank you sama kita juga. Karena memang fotonya itu memang dipakai setiap hari ya, dan karena waktu itu kan masih dibikin dalam di outlet, jadi kayak ketika memang dipasang di poster di depan, dan kemudian itu jadi ada stopping power gitu, jadi kayak orang yang lewat dari sekian banyak itu kan, jadi kayak ada satu point of interest yang orang bisa lihat dan kemudian masuk, dan omsetnya mereka bisa jalan. Nah kemudian dari sana ya saya melihat bahwa ternyata sebuah karya fotografi itu bisa membantu bisnis itu untuk bisa lebih mudah memperkenalkan produknya, lebih mudah untuk kayak terjun ke market gitu. Nah jadi dari sana makanya saya pikir, oh oke, jadi it's not just hobi gitu untuk taking pictures, tapi ketika kita ada hobi dan kemudian bisa juga berdampak kayak untuk naikin bisnisnya teman-teman, ya buat kita ya why not lah gitu. Jadi kita juga senang ketika jalan-jalan ke mall dan kemudian ini foto kita dipajang sini nih, fotonya dipajang di sini, dipakai di sini, masuk ke supermarket, masuk ke packaging gitu. Jadi kita ada kepuasan tersendiri sih kalau misalnya ngelihat foto-foto kita tuh banyak dipakai. Jadi nah itu kira-kira. Kemudian Nah ya, gone, yes. Ya tadi nanya apa lagi? Ini idealnya berapa banyak post setiap hari untuk di Instagram? Oke. Kalau idealnya sebenarnya ya at least sehari itu 1 ya, sehari itu minimal tuh 1 kalau misalnya untuk di Instagram. Kalau story itu sekitar 15 sampai 20 story. Dan kemudian teman ada DM, teman-teman kalau bisa reply, dan usahakan selalu reply. Kemudian ada komen juga usahakan bisa ada di reply juga, karena itu juga salah satu salah satu yang bikin Instagram tuh melihat bahwa akun kita tuh hidup gitu. Jadi, ya itu at least lah teman-teman bisa praktekin. Ini saya rasa ini cukup menarik ya when it comes to algoritma Instagram ya, karena mungkin saya nggak tahu teman-teman di sini seberapa familiar ya dengan yang namanya algoritma Instagram dan algoritma sosmed ini, dan kita tahu memang kan mereka berubah-berubah gitu ya. Why is it important? Kenapa ini penting untuk memahami algoritma Instagram? Ya, karena ya itu memang memang ketika kita tahu bahwa sebenarnya gini, ketika kita memperhatikan aja postingnya kita, sebenarnya gini, kalau itu tuh kayak sejenis cycle effect gitu, ketika Instagram melihat ada posting kita engaging, dan kemudian dia mempromosikan postingnya kita, dan kemudian akan lebih banyak orang lagi yang ngelihat postingnya dan kemudian jadi nge-follow kita. Dan kemudian sama halnya juga terjadi kalau misalnya kita nge-posting sesuatu yang jelek gitu, yang kayak
tidak punya kualitas gitu misalnya. Asal-asalan ya? Asal-asalan gitu. Itu juga efek yang sama. Kita postingnya dikit, dan kemudian nge-like dikit, komen dikit misalnya, dan kemudian tidak dikonsider sebagai posting yang berkualitas gitu. Akhirnya ya Instagram nggak mempromosikan posting yang itu gitu. Karena gini, postingnya kita sekarang tidak lagi di-view oleh semua followernya kita gitu. Jadi dipilih-pilih. Jadi semakin banyak follower kita, mungkin yang ngelihat viewer kita tuh persentasenya justru akan berkurang. Nah, jadi apa namanya, kalau kita posting yang lebih berkualitas, maka apa namanya, Instagram akan ngepromosiin si postingnya kita untuk di-view lebih banyak oleh follower kita, atau bahkan di-view oleh non-followernya kita. Itu lewat yang searching tadi. Dan ini menjawab kenapa iklan itu perlu, right? Yes. Dan mereka juga berharap kita juga beriklan karena they make money dari kita masang iklan gitu kan. That's why kenapa exposure-nya terhadap follower kita itu nggak maksimal gitu kan. Jahil juga mereka gitu. But so jadi kalau ada yang tanya perlu nggak iklan, saya rasa perlu. Tapi pastikan post-nya kita itu berkualitas, ya. Jadi pastikan copywriting-nya bagus dulu. Karena kalau kita mengiklankan sesuatu yang kurang bagus, ya saya pikir tuh wasting resources gitu. Betul nggak, Berry? Nah, ini ada pertanyaan gini. Gimana caranya omset supaya stabil setiap hari? Wah, ini. Gimana caranya supaya omset kulinernya itu stabil gitu? Stabil aja, ya merangkak naik gitu, tapi nggak pernah turun gitu. Oke, mungkin saya nggak bisa jawab secara full ya, tapi mungkin sejauh dari yang saya sejauh dari yang saya mungkin memperhatikan dan sejauh saya belajar aja, bahwa kayak pertama gini, kita harus lihat juga bahwa produk kita itu mau dipasarin tuh kemana sebenarnya. Itu adalah fondasi dasar sebenarnya. Karena gini, kalau kita cuma bikin-bikin aja tanpa kita tahu kita mau jualin kemana, dan tanpa kita tahu kira-kira produk kita itu akan disukai sama siapa, ya kan? Ya mungkin jangan stabil. Mungkin ketika kita terjunkan ke market, mungkin ya awalnya jalan, ya ujungnya jadi penjualannya turun gitu, bisa jadi. Nah, fondasi dasarnya itu adalah kita harus tahu makanan yang mau kita jual itu tuh akan dimainkan ke market mana, gitu. Siapa? Gitu, itu perlu, itu penting banget. Dan kemudian contohnya aja, misalnya kayak di Instagram misalnya, ya, kalau misalnya kita jelas yang mau kita tuju itu marketnya siapa, itu akan jauh lebih mudah. Pertama kita jadi kepikir kita mau misalnya milih siapa yang endorse misalnya. Dan kemudian contohnya juga kalau teman-teman mau tes beriklan aja itu harus bisa tahu itu interestnya apa, ya kan, demografinya apa, umurnya berapa, profesionnya apa. Jadi apa namanya, dalam jualan itu kalau kita sih ya kita mesti tahu marketnya apa, dan kemudian produknya kita itu disukai sama mereka atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak care soal itu, dan kemudian kita cuma care kayak ya udah saya bisanya bikin ini, ya udah saya jualin ini, tapi saya jualinnya ke siapa aja gitu misalnya. Ya even perusahaan besar sekalipun, ya perusahaan multinasional yang gede sekalipun, mereka tidak menjual ke semua orang. Mereka tahu mereka mau jualnya ke siapa gitu. Nah, jadi buat kita sendiri ya ketika kita jualan ya kita harus tahu market kita siapa gitu. Kira-kira cowok atau cewek, umur berapa. Nah, dari sana mungkin itu akan jadi fondasi. Jadi ketika kita bikin promotion, ketika kita cari reseller, ya kan, kita tahu mau kemana gitu. Misalnya market kita adalah ibu rumah tangga misalnya. Ibu rumah tangga, misalnya produk kita frozen food, ya mungkin marketnya ibu rumah tangga misalnya. Atau mungkin healthy food yang marketnya siapa gitu misalnya. Nah, dari sana kita bisa nge-planning, oh kira-kira kalau saya mau bikin sistem reseller, kira-kira market ini itu ngumpulnya itu di komunitas apa gitu. Join komunitasnya, masuk ke Facebook grupnya, ya kan, dan kemudian collab lah dengan orang-orang yang memang punya follower di situ gitu. Jadi itu akan jauh lebih akurat gitu dibandingkan dengan kita asal tembak. Kalau kita asal tembak ya kan, posting ini nggak jelas gitu kan,
ya apa namanya, yang follower yang kita bangun itu juga nanti nggak punya identitas gitu. Nah, itu penting. Jadi kayak misalnya contohnya ya teman-teman misalnya ya nge-grow misalnya untuk healthy misalnya ya teman-teman nanti bisa lihat apa namanya kayak oh market saya nih nanti bisa ketahuan gitu kira-kira di umur berapa dan kemudian juga cowok atau cewek lebih banyak. Nah disitulah kita baru mulai bisa bikin strategi gitu. Nah menurut Brother Berry gitu ya, apakah mending kita buat sesuatu yang kita memang mahir? Misalnya saya jago bikin pempek, ini yang saya jual, atau misalnya sekarang trennya lagi healthy food, saya coba jualan healthy food atau belajar dulu atau whatever things. Mana yang lebih bagus approach-nya? Jual yang sesuatu kita bisa atau jual yang memang lagi ngetren? Oke. Kalau menurut saya sih sebenarnya gini, apa namanya kita jualan sesuatu. Ini yang dari saya pelajari juga karena saya juga belajar ya. Jadi apa namanya buat teman-teman mungkin yang punya bisnis ya kan, dan kemudian kayak trennya berubah gitu. Nah sebenarnya gini, kita nggak harus selalu yang namanya langsung pivot, langsung pindah haluan gitu kan, langsung oh saya identitas ini langsung pindah ke sini, langsung pindah ke sini, akibatnya jadinya nggak tahu akhirnya ujung-ujungnya semakin panjang umur bisnisnya maka followernya semakin tidak ada identitas gitu karena orang jadi bingung juga, lu apa sih gitu ya? iya tren apa aja trennya dihajar tapi sebenarnya gini bukan berarti kita harus move seperti itu, tapi kita bisa bikin nama diferensiasi produk sebenarnya. Sebelum kita pindah market ya kita bisa juga ngetesting lewat diferensiasi produk. Jadi misalnya kita bikin lini produk yang baru dan kemudian kita luncurkan. Nah mungkin ada satu lagi kayak misalnya gini teman-teman, ketika teman-teman punya beberapa produk. Ya, nah salah satu yang saya perhatikan bahwa kalau kita sudah punya beberapa produk, jangan semuanya di launching dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Launchinglah satu persatu. Jadi launchingnya itu juga boleh di-shoot juga kayak behind the scene dalam proses perancangan misal resepnya misalnya. Oh ini kita collab misalnya ide resepnya dari misalnya chef apa gitu misalnya kenalan kita apa-apa. Jadi ada story behind dari pembuatan si menunya kita, menu barunya kita. Buat teman-teman yang mau merefresh lagi Instagramnya gitu kan. Nah, coba tes dengan planning yang lebih sedikit lebih punya story gitu. Orang tuh suka drama gitu kan. Jadi coba kita tes planning. Apalagi yang suka nonton drakor gitu kan. Iya. Jadi bisa aja kayak bikin menu baru yang kita collab-kan dengan seseorang misalnya gitu. Dan kemudian ya kita coba tes bikin story. Jadi ketika kita mau launch produk baru itu mungkin kita udah mulai postingnya itu 2 minggu sebelumnya. Jadi 2 minggu sebelumnya kita udah post kita ada menu baru nih, kita akan planning kira-kira apa ya, coba tanya dong sama followernya misalnya, tanya kira-kira bikin menu apa ya gitu. Jadi kita juga bisa melibatkan follower kita dalam pembuatan menu baru misalnya. Jadi biar orang itu ngikutin cerita yang dalam Instagramnya kita. Jadi bukan cuma sekedar cuma ngeposting-posting aja. Nah jadi ketika kita launch itu produk, itu sudah ada sekian ratus atau sekian ribu orang yang sudah tahu sebelumnya bahwa kita memang mau launch produk itu. Jadi dan launchlah satu persatu karena itu aktivitas itu adalah bahan postingannya kita, gitu. Jadi launch satu persatu dan kemudian ya itu akan naikin hype-nya kita lagi, gitu. Kalau kita launch semuanya ya peluru kita langsung habis semua ya kita bingung posting apa. Gitu. Oke teman-teman, silakan ditulis pertanyaannya. Kita akan meng-wrap up in the next 5 menit ya. Tolong pertanyaannya supaya kita bisa tanyakan langsung ke Brother Berry. Nah, dari saya ada satu pertanyaan begini. Kan you spesialisasinya di food photography. Kalau kita lihat sekarang kan banyak banget yang jualan es kopi gitu ya. Es kopi terus boba gitu kan. Everyone is virtually selling that gitu. Nah, itu kan yang saya bilang, ya, seasonal gitu kan. Nah, tapi yang menarik adalah efek di fotografi ketika kita misalnya launch di Instagram gitu ya, itu penting nggak sih memiliki yang namanya cinematic fotografi itu bisa dijelasin nggak sedikit?
Oke, maksudnya yang kayak ini ya, kayak ada motionnya gitu. Iya, iya. Kayak kopinya tadi sebenarnya udah kecampur gitu, cuma kayak kita fotonya yang terpisah, jadi ada layer-layernya gitu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman, pernah ada klien kita juga yang memang